hati-hati sanubari mereka. Sekarang Masya Allah ini sahabat, malu pakai peci putih masjid. Saya nggak bilang yang pakai peci hitam nggak sah sholatnya, enggak ya. Nggak apa, saya pakai peci belang-belang juga nggak apa-apa. Sebelah sini hijau, kuning. Yang jadi pertanyaan, ikut siapa? Oh, ikut kiai-kiai, bagus. Yang penting ada ikutannya. Kalau Habib kenapa nggak pakai peci hitam? Karena guru-guru saya nggak ada yang pakai peci hitam. Cakep nggak? Cakep. Pakai peci hitam aja, bagus. Tapi lihat orang-orang sekarang, malu dengan keislamannya, malu dengan keislamannya. Mereka nggak berani menunjukkan yang bahwasanya saya muslim. Kalau kita nggak lihat pakai sendal jepit sama nenteng-nenteng, orang nggak tahu kita bakalan dia masuk ke dalam masjid. Ya. Ini saya numpang tanya yang kedua, di ini masjid ada taklimnya nggak? Ada. Yang ajar ada juga berarti kan? Buka kitab. Alhamdulillah. Tolong dijawab juga yang datang tepuk nggak kayak begini. Ya, banyak ketawa ini sih. Banyak juga nggak yang datang nih kalau taklim di masjid? Banyak, lebih dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah kelihatan, makanya dikasih banjir terus sama Allah. Nah, udah ngomong jangan tebeng aling-aling. Pengen nikmat dari Allah, ya open sama memberi nikmat yang karena Nabi Muhammad nikmat itu turun sama kita. Saya ingatkan, batang hidung kita nggak mungkin ada nih disunter, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita. Alam semesta ini diciptakan karena siapa, Bu? Karena siapa, Pak? Lagi nggak Nabi besar Muhammad. Dan lah air kita pusing, masjid penuh nggak penuh ngaji nggak pusing kita. Pak RW ngomongin air doang, ngomongin rakyatnya biar hadir, biar open sama warisannya Nabi besar Muhammad. Itu yang bisa merubah keadaan umat Islam menjadi keadaan yang lebih baik lagi, insya Allah. Jangan pusing sama air. Tapi kita nggak pernah pusing, anak-anak kita bakalan ditimpa oleh banjir, tasydid, sedih. Mereka bakalan pusing, mana nih yang benar? Omongannya si fulan apa si fulan? Orang cuma ngajinya di YouTube. Ada beberapa hal yang mungkin susah kita dapetin di kitab, melainkan kita harus lihat langsung bagaimana akhlaknya, bagaimana budi pekertinya, bagaimana cara jalannya, bagaimana cara berpakaiannya, bagaimana cara bicaranya. Orang-orang yang memiliki ketersambungan sanad dari guru ke guru, dari guru ke guru, dari orang tua ke orang tua, sambung menyambung kepada Habibuna Muhammad. Kalau udah nggak ada yang mau hadir lagi, di mana dibagi-bagikan warisan Rasulullah, syariat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pantas pada malu mengakui dirinya sebagai Muslim. Habib ngegas-ngegas aja, Habib berbagi. Nah, jangan. Saya khawatir nanti sebagaimana banyak undangan ke saya, datang ke saya, dan Al-Walid bilang betul sama saya, akhir-akhir usianya, ya waladi, ingat-ingat omongan anak ini, kasih tahu sama umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti sepeninggal Walid ente bakal dipanggil-panggil dalam tengah-tengah masyarakat. Nanti ente bakal lihat banyak orang cuma tahu rumah tapi nggak tahu jalan pulang ke rumah. Na'udzubillahi min dzalik. Tahu punya Allah, tahu, tapi cara nyembah sama Allah kayak kaos oblong. Ibadah sama Allah pakai kaos oblong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pernah lihat nih guru-guru kita sholat pakai kaos oblong?
Ana seumur hidup ana nggak pernah ana lihat Al-Wali pakai kaos oblong sholatnya. Makanya hidupnya mulia. Ayo mau ngikut siapa? Jangan langsung ke Allah, lewat dulu pintu Habibuna Muhammad. Nggak bisa kita langsung kepada Rasulullah, tiba-tiba kita kenal kepada Rasulullah, melainkan kita duduk dulu bersama para pewaris Nabi Muhammad. Harus duduk dulu kita bersama pewarisnya Nabi besar Muhammad, di mana disitulah mereka buka majelis, dibagi-bagikannya syariat warisan yang mulia yang telah dibawa oleh Hadratul Rasul, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Shallu ala Muhammad. Baru itu namanya orang tahu rumah, tahu jalan pulang ke rumah. Emang enak jadi orang keder? Enak gak jadi orang keder? Jadi orang keder. Kembali lagi, kenapa saya sebut-sebut Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan dalam juga kita bisa paham nih, bahwa saya syaratul murafaqah al-muwafaqah, syaratnya nemenin beriringan, apalagi kita kepengen kan diberikan rezeki yang lebih dari dunia dan seisinya, rezeki yang lebih indah dari hanya sekedar materi yang kita nggak bawa mati. Rezeki apa itu Habib? Bisa membersamai Habibuna Muhammad, bisa dekat sama Hadratul Rasul, junjungan Nabi besar kita Muhammad, dunia, barzakh sampai akhirat. Syaratnya mau nemenin kita cari temen jalan aja Pak. Dikatakan oleh ulama apa? Syaratul murafaqah al-muwafaqah. Syaratnya nemenin jalan itu kita harus sepaham, artinya satu frekuensi. Coba Ustaz Fauzi ajak kita dari Sunter, terus kita ziarah ke Gresik misalnya, Habib Abu Bakar bin Muhammad Gresik. Dari Sunter ke Gresik kurang lebih 9-10 jam, sekarang ada tol, mungkin lebih cepat. Taruh dah 10 jam. Beliau ajak kita, beliau nyetir 10 jam. Beliau ajak kawannya buat nemenin di perjalanan selama 10 jam. Tapi diajak ngomong pelangak-pelongok, enak gak? Bu, ngerti Bu? Nggak nyambung, nggak satu frekuensi, nggak satu pemahaman. Diajak ngomong sehat ente, enak gak begitu? Nggak enak. Syaratul murafaqah al-muwafaqah, kita aja pengen punya teman yang nyambung sama kita. Nabi juga kepengen umatnya biar nyambung sama Nabi besar Muhammad. Nabi juga kepengen umatnya juga bisa membersamai beliau, dunia mereka, barzakh mereka, dalam timbangan Allah, di mana sirat juga bakal kita tempuh dan masuk bersama Nabi besar Muhammad, satu gerbong dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa di dalam surga penuh kenikmatan bersama Habibuna Muhammad. Nabi kepengen, cuma kita biar satu frekuensi dong. Kalau kita aja tahu yang namanya hidup di dunia paling gak enak, kita ditemenin sama orang gak nyambung, masa kita gak mau nyambung sama Nabi Muhammad? Caranya nyambung terus bagaimana Habib? Saya tanya tadi, caranya nyambung sama Rasulullah, ya open dengan warisannya Nabi Muhammad, biar dekat sama pewarisnya Nabi Muhammad. Tapi juga jangan salah guru, jangan modal guru cuma bewoknya doang yang sampai tangan. Jidatnya hitam karena digosok-gosok, celana cingkrang, memang Sunter kebanjiran dulu. Enggak begitu. Enggak. Cari guru, harus tahu. Belajar di mana dia? Punya sanad keilmuan nyambung enggak dia? Tanya guru. Jangan salah pilih guru, akhirnya akan bikin tasbih. Ya Allah, ini ngomong di jam 7 aja nih. Ngomong kuliah lah, 1 jam tutup ya. Ya udahan deh ya. Lanjut aja. Terakhir saya tutup. Kenapa kita harus diwajibkan untuk ittiba? Padahal ulama sepakat syarat ittiba adalah syaratul mutaba'ah al-mahabbah.
syaratnya ngikut, syaratnya membersamai Nabi Muhammad juga harus dengan cinta. Karena Imam Syafi'i bilang apa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang cinta terhadap seseorang yang dia cintai, maka orang yang sebagai pecinta itu bakalan taat. Coba nih saya tanya nih bapak, masih ingat gak dulu kami dedemenannya mantan pacar maknya anak-anak? Hah? Masih ingat? Gimana kita dulu tuh? Mau dapetinnya gimana tuh? Hah? Gimana? Baru lihat pagar rumahnya aja udah deg-degan hati kita, bener nggak pak? Oh diakuin tuh lelakinya. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena cinta bu. Baru lihat gentengnya, padahal kita di atas getek lagi kebanjiran. Baru lihat gentengnya, wah rumahnya fulanan lo calon bini gua. Bener apa enggak? Syaf. Apa yang jadi kedemenannya? Ngerti nggak kita? Jangan cuma dia, mak bapaknya demen apa kita tahu, saudaranya demen apa kita tahu. Kalau kita ngapel, ya ngapel bahasa sekarang apa sih pak? Ngapel apa ngedet? Waktunya ketemu, biar banjir lagi pak. Mau berenang kita yang benar ketemu, benar apa enggak? Semua masyarakat tuh, rintangan tuh, nggak jadi masalah buat orang pecinta. Orang kalau udah cinta, kalau semuanya bakal jadiin indah, dikerjain yang susah-susah jadi mudah. Itu tuh karena syaratnya ittiba al-mahabbah. Makanya hati-hati. Kalau kita masih punya anak, ayo tanamin terus rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad. Kenapa? Karena orang yang sudah ditanami dari kecilnya kepada kecintaan kepada Hadratul Rasul, junjungan baginda Nabi besar Muhammad, dia bakalan gampang disuruh sholat, dia bakalan gampang disuruh baca Quran, dia bakalan gampang disuruh ngaji, dia bakalan gampang untuk ihtiram kepada pewaris-pewaris Nabi Muhammad, dia bakalan gampang duduk di majlis-majlis khair di mana dibagi-bagikannya warisan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, nasihat dari sahabat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Mas'ud bilang begini untuk kita pegang teguh. Saya dari tadi tanamkan kepada hadirin wal hadirat dan hadir, ikut Allah udah demonstrasikan sama kita. Jangan coba-coba makanan itu kita nggak mau coba-coba. Bener apa enggak? Masa ngejalanin hidup apalagi syariat Nabi Muhammad? Masa kita mau coba-coba sama guru yang lain? Nggak bisa. Nggak, jangan. Pilih guru yang benar, yang memang sudah lulus uji. Kalau mau jadi kayak anggota negara, ada tes apa namanya itu? Kelayakan. Ya. Fit and proper test. Ya. Kita juga lihat para pendahulu kita. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bilang begini, man kana mustannan falyastanna biman ma fa innal hayya la tu'manu 'alaihi al-fitnah. Pegang ini. Kalau kita mau nggak salah jalan dalam ngikutin guru yang bisa mengantarkan kita kepada kecintaan kita kepada Habibuna Muhammad, bisa mengantarkan kita kepada Hadratullah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki apa yang kita bisa nikmati yaitu berupa syurga sebelum masuk syurga. Pengen nggak begitu? Nih resep, salah satunya resepnya adalah man kana mustannan falyastanna biman ma. Orang kalau mau ngikut sama guru, lihat gurunya. Dia punya pegangan sama guru-gurunya yang udah mulia belum? Nyambung nggak tuh? Sama pendahulu-pendahulunya nyambung nggak? Jangan pilih guru yang berbeda atau berlawanan dengan orang-orang yang mulia. Paham? Man kana mustanna, barang siapa orang yang pengen menjadikan seseorang suri tauladannya, menjadi rujukannya, menjadi panutannya, falyastanna biman ma. Ambil itu semua dari orang yang memang sudah lulus uji dunianya. Fa innal hayya la tu'manu 'alaihi al-fitnah. Sekalipun masih ngikut sama gurunya, ini Habib Toha yang lagi ngomong di depan saudara-saudara sekalian, masih hidup, la tu'manu 'alaihi al-fitnah. Enggak aman dari cobaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah didemonstrasikan di hadapan kita, masa kita mau coba-coba dengan yang lain?
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan banyak manfaatnya, dapat menjadikan kita, hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita, mantu kita, lingkungan kita, mudah-mudahan Allah berikan nikmat di dunia, nikmat di barzakh, dan nikmat di akhirat. Dan mudah-mudahan apa yang kita lihatkan, apa yang kita berikan, apa yang kita doakan